Selamat malam Bapak Ibu peserta Diklat Nasional, Diklat Live Instagram yang diselenggarakan oleh eGuru ID maupun Bapak Ibu followers dari Teacher Hamidah dan juga followers eGuru ID. Selamat bergabung. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan live Instagram untuk diskusi bersama Teacher Hamidah, Bapak Ibu semuanya, dan juga saya, Dwi Astuti dari tim eGuru ID yang akan membersamai Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin di sini Bapak Ibu sudah tidak asing siapa itu Teacher Hamidah ya Bapak Ibu. Barangkali yang belum, saya spill tipis-tipis, beliau ini seorang guru dan juga konten kreator pendidikan Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini kita akan sharing bagaimana sih caranya menjadi konten kreator pendidikan yang supaya tidak ketinggalan zaman dengan era digital sekarang ini ya Bapak Ibu semuanya. Baik, nanti Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama di sesi diskusi. Jadi dipersilahkan saat Teacher Hamidah menyampaikan sharingnya, Bapak Ibu bisa juga langsung sambil mengetikkan pertanyaannya supaya nggak lupa, kemudian nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian langsung saja, tidak perlu memotong waktu lebih lama lagi kepada Teacher Hamidah. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Selamat malam Bapak Ibu Guru semuanya di seluruh Indonesia. Insya Allah malam hari ini kita temanya ini aja ya, sharing-sharing, ya santai, nggak seperti webinar biasanya ya Mbak Dwi ya. Tema kita hari ini adalah tentang gimana sih menjadi guru konten kreator gitu ya. Kalau ini langsung aja nih Mbak Dwi ininya. Ya, langsung saja. Untuk saya sendiri sebenarnya menjadi guru konten kreator itu sebenarnya nggak sengaja ya, awalnya itu dari membuat sharing-sharing pembelajaran tentang quizzes. Waktu itu pakai quizzes mode kertas, terus juga kelas poin, terus ya aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran secara teknologi gitu awalnya. Makanya lebih dikenal tentang pembelajaran berbasis teknologi kan. Sebenarnya yang nggak berbasis teknologi juga ada sih. Nah, kebetulan pada saat itu ada istilahnya winning content ya. Ada satu konten yang benar-benar viral banget sampai viewersnya tuh udah mencapai 2 juta. Dan di situ saya merasa, loh kok apa ya, kok viral gitu. Nah, karena konten saya berkaitan dengan pendidikan, jadi oh kenapa ya nggak dilanjutkan aja? Soalnya kan di sini ada banyak manfaatnya loh ketika kita mengunggah konten-konten tentang pendidikan, tentang pembelajaran. Ternyata di luar sana banyak sekali guru-guru yang merasa terinspirasi juga gitu, Mbak. Udah ada yang nanya belum ya di kolom ini? Boleh deh langsung aja untuk Cikgu kalau mau ada yang ditanyakan tentang seputar menjadi guru konten kreator. Kapan lagi nih bisa langsung dijawab secara real time? Biasanya kan kalau di webinar enggak ya Mbak Dwi ya. Kita di sini santai-santai aja deh, langsung bertanya boleh. Ada Ibu Dewi, ada Ibu siapa lagi? Dias Melia. Lumayan nih banyak, ada yang bergabung, udah hampir 100 ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah ini Bu. Mungkin bisa diceritakan nih bagaimana Bu Hamidah ini termotivasi untuk menjadi konten kreator terutama di bidang pendidikan seperti itu. Oke, sebenarnya gimana ya? Kalau ngomongin tentang motivasi, pasti dilihat dari apa sih manfaatnya menjadi guru konten kreator gitu kan. Kalau kita nggak tahu manfaatnya kan pastinya nanti nggak ada termotivasi nih. Jadi sebenarnya kita lihat dari manfaat positifnya itu pasti banyak banget ya. Kita jadi punya kesempatan untuk memberikan pengaruh positif ke masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, memberikan pengaruh positif ke guru-guru juga, terus berbagi pengetahuan, wawasan, ke banyak orang, ke guru-guru khususnya ya. Dan apa ya?
kita sama-sama saling bertumbuh gitu. Nah, kita juga sama ya, sesama guru konten kreator itu banyak terinspirasi dari konten-konten guru yang lain. Kayak, oh misalnya saya terinspirasi nih sama guru yang A atau guru yang B, kayaknya cocok juga diterapkan di kelas saya gitu. Terus akhirnya diterapkan. Nah, motivasi yang lainnya juga, dengan menjadi guru konten kreator itu kita bisa mendapatkan jaringan yang luas, Mbak. Terlebih lagi ini ya, sebagai influencer pendidikan. Jadi kemarin juga sempat tuh diundang sama Kemendikbudristek, kita dikumpulin seluruh konten kreator pendidikan di Jakarta waktu itu ya. Nah, kita sharing-sharing seputar dunia pendidikan, seputar apa ya, dampak dari konten kreator pendidikan ini ternyata sangat luas sekali. Uh, jadi dengan adanya jaringan yang luas ini, kita bisa sama-sama saling sharing lah, membuka pintu-pintu kolaborasi, membuka ide-ide brilian yang lainnya gitu, dan sampai ada juga peluang kerja juga ada gitu di situ. Selain itu, motivasi yang ketiganya adalah pengembangan diri sih, Mbak. Jadi ketika kita di zona nyaman itu kan biasanya terlalu nyaman ya, jadi males banget gitu untuk mengembangkan diri. Nah, dengan kita menjadi guru konten kreator itu kita punya motivasi yang lain gitu. Ayo dong kembangin diri lagi gitu. Nanti impact-nya ke murid kita juga kok. Nanti impact-nya ke pendidikan Indonesia juga gitu. Terus juga apa ya? Ya, ada juga misalnya mungkin di sini ada yang butuh ini nih, apresiasi atau pengakuan gitu kan. Ada ya yang mau ikut lomba apa atau ingin bersosial media, itu memang motivasinya ingin mendapat pengakuan, atau bukan pengakuan, apa ya? Ya, aktualisasi diri. Nah, itu kayaknya kata yang lebih tepat ya. Aktualisasi diri bahwa kita juga mampu kok, kita bisa gitu. Terus, oh iya, ternyata motivasi berikutnya ada juga loh Mbak, kayak kita tuh bisa mendapatkan eh, peningkatan karir nih dari menjadi guru konten kreator. Kan kalau misalnya zaman dulu menjadi guru itu peningkatan karirnya itu stuck ya, kayak menjadi habis jadi guru itu terus jadi kepala sekolah, jadi pengawas dan lain-lain. Nah, sekarang di era digital ini karir sebagai guru itu nggak melulu ke atas gitu, tapi bisa sifatnya horizontal, ke samping gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa jadi kepala sekolah, kita nggak bisa jadi pengawas, kita juga bisa kok jadi penulis buku, kita bisa jadi pelatih guru-guru yang lain, terus kita bisa jadi afiliator juga, konten kreator. Pokoknya eh, banyak banget ternyata di luar sana yang bisa dieksplor. Nah, nanti kesemuanya itu kalau dirangkum itu bisa memberikan kita kepuasan batin kan sebagai pendidik gitu. Oh, ternyata pendidik itu perannya nggak sekecil itu loh, nggak cuma ngajar di depan kelas doang, tapi lebih dari itu. Kita selain bisa mengajar siswa, juga bisa memberi inspirasi kepada guru-guru yang lain di seluruh Indonesia, yang mana impact-nya tentu akan berdampak ke pendidikan negara kita gitu, di Indonesia juga gitu. Oke, baik Bu Kamida. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini di Diklat kita juga menggandeng Kelas Point ya, Bapak Ibu semuanya. Kita dari Egor ID bekerja sama dengan Kelas Point. Dan ternyata juga Teacher Kamidah ini digandeng pula oleh Kelas Point sore itu. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu Kamidah bagaimana ceritanya bisa bersama Kelas Point seperti itu. Oke. Nah, ini menarik banget ya. Aku tuh dulu sempet ditawarin dari Cost Point melalui Mbak Zelda. Itu ingat banget tuh, tanggal 9 Mei. Spesifik banget ya sampai ingat tanggalnya. Waktu itu followers aku tuh masih kayak 30 ribuan lah, masih ya sedikit, dan belum mendalami, baru nyemplung ibaratnya ke dunia konten kreator, terus tiba-tiba diajak collab dengan Kelas Point. Nah, di situ saya dikenalkan dengan yang namanya AI, Artificial Intelligence, yang ada di Kelas Point. Nah, AI ini kan luas banget ya, salah satunya itu ada ChatGPT. Nah, bayangkan dengan adanya AI yang ada di Kelas Point ini, guru
bisa apa ya? Bisa menghemat waktunya gitu, terutama fitur pembuat soal otomatis yang ada di kelas poin. Nah, itu gimana caranya? Caranya kita cukup kayak install aja aplikasinya. Kemudian ada di situ ya, apa PowerPoint-nya. Siapa sih kan guru yang gue punya PowerPoint gitu. Nah, kalau udah install aplikasi kelas poinnya nanti akan otomatis terhubung gitu loh. Terus kita tinggal klik si fitur kelas point AI-nya. Terus dari slide yang udah kita bikin kan biasanya guru punya slide-nya banyak ya, 30 slide atau misalnya pelajaran IPS. Itu tuh bisa langsung membuat soal otomatis gitu loh, Mbak. Misalnya pelajaran IPS tentang eh, apa ya? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, tersier kayak gitu. Nah, dari slide itu bisa langsung dijadikan kuis. Dan kuisnya ini menariknya kita bisa milih mau open-ended question, mau pilihan ganda, terus menjodohkan, dan lain sebagainya. Dan itu uh, bisa disesuaikan sesuai dengan taksonomi Bloom, mulai dari C1, C2, sampai C6. Nah, ini menurut saya menarik banget ya, apalagi AI ini sekarang lagi happening banget ya. Dengan kelas point ini juga saya hampir-hampir menelurkan sebuah karya. Jadi mohon doanya aja, insya Allah mau dibuat ini ya, kayak penelitian tindakan kelas gitu atau inovasi pembelajaran juga. Nah, karena di situ fitur AI-nya itu bermanfaat banget untuk membuat soal otomatis itu, saya bikin media pembelajaran namanya Free Chosen Essay. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang penasaran gimana LKPD-nya itu udah ada di link di bio aku. Itu tinggal di download aja gratis ya. Terus pertanyaan-pertanyaannya itu mulai dari yang paling mudah sampai yang paling susah gitu. Ibaratnya murid kita itu kan berbeda-beda ya kemampuannya gitu. Nah, dengan mereka memilih soal mana yang ingin mereka kerjakan, itu pembelajaran jadi lebih humanis lah istilahnya. Nggak menyamakan kompetensi setiap siswa gitu. Pastinya kalau misalnya nanti siswa yang merasa merasa kurang mampu di pelajaran ini, dia akan memilih soal yang mudahnya. Nah, untuk siswa yang levelnya menengah atas, dia akan memilih soal yang HOTS, yang susahnya gitu. Nah, disitulah proses istilahnya, ya diferensiasi pembelajaran lah ya, seperti itu. Nah, saya kira proses pengenalan saya dengan kelas point itu diawali dengan dikenalkan dulu bagaimana cara kerja AI-nya ini sendiri sampai akhirnya bisa menelurkan sebuah karya ya. Oh iya, terus di samping itu juga yang bikin saya terkesan pada saat itu AI yang ada di kelas point benar-benar belum launching. Jadi karena saya bekerja sama dengan kelas point pada saat itu, saya mendapatkan early access gitu loh. Jadi yang orang-orang lain itu harus menunggu untuk akses AI-nya, saya tuh dapat awal-awal tuh boleh bisa. Selain itu juga mendapatkan akun pro selama 3 bulan kalau nggak salah. Dapat Tuh. privilege ya, Bu? Iya, kayak dapat privilege banyak banget. Terus, oh ya, sebagai konten kreator pemula juga di situ saya belajar ini ya, kayak gimana sih cara membuat konten untuk keperluan endorsement lah intinya kayak gitu. Makanya kan kualitas juga harus diperhatikan ya, sampai itu tuh koreksi berapa kali ya sama Mbak Zelda itu, Bu mohon maaf ini audionya kurang jelas atau apanya kurang jelas. Oh, di situ juga saya belajar gitu. Oh, ternyata menjadi guru konten kreator itu tidak semata-mata mudah juga, ada tantangannya juga gitu. Salah satunya menjaga kualitas video kita. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Kamida. Nah, ngomong-ngomong soal tema kita menjadi guru kreator di era digital seperti itu ya Bu Kamida. Nah, mungkin bagaimana sih caranya kita sebagai seorang guru seperti itu untuk pede menjadi
konten kreator seperti itu. Mungkin yang dirasakan Bukan Mida bagaimana awalnya menjadi konten kreator sampai dengan sekarang pasti sudah ada perbedaan ya Bukan Mida. Mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya seperti itu. Aduh, ini prosesnya lumayan ini sih. Gimana ya kalau bisa diceritakan itu? Saya kan termasuk orang yang nggak pedean juga sebenarnya Mbak. Males banget ada di depan kamera. Kalau misalnya seminar atau apa tuh kayak apa ya, males nanya juga sebenarnya ada pertanyaan tapi kadang lebih memilih adalah ditulis aja di kertas terus kasihin ke MC-nya bisa kayak gitu. Bahkan webinar pun untuk menanyakan sesuatu yang ingin saya tahu itu tuh nggak berani Mbak, lebih ke ditulis aja gitu. Nah, proses untuk biar PD-nya itu mulai PD-nya mungkin ya apa ya, kayak ya udah paksakan saja gitu. Paksain aja mulai dari apa yang kita kuasai gitu. Misal kalau saya kan apa ya, suka pakai Canva, suka membuat konten-konten tentang pembelajaran berbasis teknologi gitu kan. Aplikasi-aplikasi yang di-review itu kan tentunya pernah saya gunakan dan sudah melewati proses apa ya, evaluasi gitu. Oh, ternyata gini, 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 gini. Akhirnya saya pede gitu karena apa yang kita pelajari sudah kita praktikkan dan saya ingin share itu, ingin berbagi itu gitu. Nah, jadi biar pedenya itu adalah kuncinya mulailah dari hal yang kita kuasai dulu gitu. Sebenarnya guru-guru yang lain banyak kok yang mereka kuasai bahkan lebih dari saya gitu, terutama skill kepenulisan misalnya, skill tentang penguasaan apa kurikulum merdeka dan lain-lain, pokoknya banyak lah gitu. Terus juga oh ya kalau misalnya ada nih di sini Bapak Ibu guru yang belum pede untuk menyebarluaskan ilmunya melalui webinar gitu kan. Biasanya yang ditemui sama Bapak Ibu guru kan saya kurang persiapan nih atau kurang apa ya? Ya kurang pede lah ya intinya. Gitu. Untuk mengatasinya kita banyak-banyak latihan, kita banyak-banyak berbicara di depan kamera. Sesimpel kalau kita ikut webinar on cam aja dulu. Kan bisa dilihat ya Mbak dari peserta webinar yang 100 orang atau bahkan 1000 orang biasanya di e-guru kan banyak banget ya peserta webinar itu ribuan. Berapa banyak coba yang on cam? Berapa banyak coba yang berani bertanya di depan kamera dan itu pastinya benar-benar kalau di pemula itu apa ya, gugup lah ya gitu. Persiapan aja, latihan-latihan pokoknya, practice and practice karena dari berbicara di depan kamera itu juga bisa mengurangi kecemasan gitu. Dan kalau itu kan webinar ya, ada juga berbicara di depan kamera HP misalnya seperti ini, ingin membuat konten di Reels atau di TikTok. Itu kan biasanya kita perlu menghafal teksnya ya. Kalau di aplikasi CapCut itu ada namanya apa namanya? Kok saya lupa ya. Yaitu nanti teksnya itu bisa kita tulis dulu di situ dan kita bisa baca sambil melihat kamera. Nah, terus kalau biar pede lagi apa ya? Ketika kita mau membuat konten pembelajaran, nggak usah mikir-mikir videonya harus durasinya segini, saya harus inilah apa ada mukanya gitu kan. Nah, sebenarnya nggak mesti kayak gitu. Kita bisa memulai dengan video singkat, menggunakan apa ya, video-video yang ada di galeri kita gitu. Istilahnya, misalnya lagi ngajar, terus kita lagi buka laptop kah, atau kita lagi berjalan gitu. Nggak mesti kelihatan banget mukanya, terus kita kasih sound yang lagi viral, tentunya yang relevan ya. Nah, terus videonya juga singkat-singkat dulu aja, nggak usah yang panjang-panjang sampai 3 menit, 4 menit. Apalagi di YouTube itu kan
bisa sampai 10 menit. Nah, kalau kita mikirnya udah, oh videonya harus perfect dulu, harus panjang dulu, terus kameranya harus bagus, harus ada lighteningnya, itu malah kita semakin apa ya, semakin nggak pede gitu. Gitu. Jadi mulailah dengan video yang singkat aja dan apa ya, eh, kemudian perlahan-lahan baru ditingkatkan itu durasinya gitu. Oke, baik. Nah, mungkin Bu Kamida juga pernah bercerita kalau dulu juga pernah ikut pelatihan-pelatihan di e-guru. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu, bagaimana ceritanya kok bisa tahu e-guru dan pelatihannya bagaimana mungkin yang diikuti dulu. Seperti itu Bu Kamida? Oke, saya dulu pernah ikut pelatihan e-guru pas zaman pandemi. Jadi pas zaman pandemi itu kan guru-guru di seluruh Indonesia kayak apa ya, butuh sekali ilmu, terutama di dunia digital. Karena bener-bener semuanya tuh kayak seolah-olah membalikkan telapak tangan gitu kan, yang biasanya mengajar konvensional pakai papan tulis, sekarang langsung harus pakai Zoom, harus pakai aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran yang lain. Nah, di e-guru itu tuh diajarkan gimana kita membawa pembelajaran lewat Zoom, terus juga bikin apa ya, soal-soal menggunakan apa tuh, Google Classroom, terus Google Form, dan saya ingat banget tuh ice breaking. Saya juga ikut tuh materi ice breaking. Jadi ice breaking yang biasa kita di kelas kan nggak bisa kita terapkan di Zoom ya Mbak ya. Waktu itu ice breakingnya tuh ini loh, misal ada gambar kan kita tampilkan, kita share screen, terus cuma kelihatan kepala bebeknya aja. Nanti siswa kita yang ada di Zoom suruh nebak itu tuh gambar apa. Terus ada yang bilang bebek, ada yang bilang bebek, dan semuanya bilang bebek kan. Ternyata setelah gambarnya itu di zoom, itu cuma kepala bebeknya aja, tapi si badannya itu gajah. Terus seketika ini kan nanti audiens itu siswa kita merasa apa ya, engage lah dengan pembelajaran kita. Karena bayangkan pada saat pandemi itu benar-benar learning loss banget. Termasuk guru-gurunya juga kehabisan ide gitu kan. Aduh, pembelajarannya apalagi ya, ngapain lagi gitu. Nah, terus selain itu, oh iya, itu juga TTS saya belajar di e-guru. Banyak sih sebenarnya Mbak, pokoknya eh, teachers di sini, para teachers, para cigu yang ingin mengasah, meningkatkan apa ya, pengetahuan tentang keguruannya, bisa banget ikutin pelatihan-pelatihan yang ada di e-guru. Oke, baik. Terima kasih Bu Kamida. Nah, mungkin di sini juga kita coba ada pertanyaan dari peserta di chat kolom komentar. Ada pertanyaan dari Bapak Putra Irawan. Nah, ini beliau bertanya dalam satu hari ada berapa konten yang harus di-share? Seperti itu Bu Kamida. Kalau awal-awal sih saya benar-benar nargetin ya, dalam seminggu itu minimal 3 konten, minimal banget 3 konten. Nah, sampai sekarang juga sebenarnya masih terus dimaksimalkan target itu. 3 konten itu nggak mesti kita upload semuanya real, semuanya video gitu. Kita bisa kok upload dalam bentuk carousel saja, atau foto, atau apa ya, story, dimaksimalkan storynya gitu. Jadi semisal kita jadwal uploadnya itu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, nanti dari hari-hari itu juga kita bikin pilar kontennya gitu loh. Misal, nanti di hari Senin itu mau upload yang serius-serius nih tentang model pembelajaran, best practice di kelas gitu. Terus nanti hari Rabunya ini lebih ke sharing tentang webinar, terus hari hari Jumatnya itu lebih ke pengalaman ya yang lucu-lucu lah, yang humor-humor yang kira-kira relate dengan kehidupan guru seperti itu. Jadi emang apa ya? Sebenarnya Oke, baik. konsistensi Mungkin harus yang konsisten. selanjutnya ini oke. Agak terputus-putus tadi. Mohon maaf Bu Kamida. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Luki Ekawati. Apakah menjadi guru konten kreator temanya harus sama? Misalnya konten kita cuma satu,
lagu pembelajaran atau kegiatannya bisa beragam. Seperti itu Bu Kamidah. Ya, terima kasih Bu Luki atas pertanyaannya. Sebenarnya enggak sih, justru eh, yang terpenting itu ketika apa ya? Ketika kita kontennya selalu sama, misalnya tentang lagu pembelajaran, terus itu kan justru nggak bervariatif ya. Eh, harus lebih variatif lagi. Misalnya ada lagu pembelajaran, ice breaking, kemudian best practice di kelas, terus ada konten yang lucu-lucunya juga nggak apa-apa sebenarnya, selama itu masih terkait dengan dunia pendidikan gitu. Jadi terkadang memang konten yang terlalu spesifik banget juga ini ya kurang apa ya kurang kurang menarik gitu. Jadi lebih baik kita ini lagi lebarkan lagi apa itu namanya kontennya. Nah, sebenarnya ini tricky banget sih Mbak. Jadi kalau di dunia konten kreator itu kita emang harus menguasai itu ya tadi pilar-pilar konten. Harus ada pilar kontennya. Nah, ilmu itu juga saya ketahui pas kemarin ada ini temu konten kreator pendidikan di Kemendikbud gitu tentang pilar kontennya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Intan. Apa syarat atau hal-hal yang dikuasai untuk bisa menjadi guru konten kreator? Waduh, Seperti itu. apa ya syaratnya ya? Sebenarnya syaratnya apa ya? Lebih ke ini aja sih kita sebenarnya kan ada ya ilmu ilmu khusus untuk menjadi konten kreator, bukan ilmu khusus sih, banyak akun-akun yang emang sudah yang share gitu tentang kompetensi apa aja sih yang harus dimiliki sebagai konten kreator gitu. Kalau ilmu khusus sih sebenarnya nggak bisa dibilang ilmu khusus, tapi yang jelas kita harus paham tentang media sosial. Misal kita mau konten di Instagram, kita harus tahu algoritma Instagram, kita mau konten di TikTok harus tahu algoritma TikTok, Facebook juga, Facebook kayaknya udah jarang ya, YouTube kayaknya itu juga. Nah, terus, oh ya, selain itu skill untuk editing videonya. Kalau saya biasanya edit video itu pakai yang gampang-gampang aja dan gratis itu bisa di CapCut gitu. Selain skill editing video, apalagi ya? Skill desain grafis. Soalnya kan kita butuh juga ya untuk buat konten carousel gitu, gambar-gambar itu desain grafis itu saya biasanya pakai Canva. Dan yang perlu syarat khususnya lagi apa ya? Ini saya jadi mikir banget nih Mbak. Tapi berusaha untuk memberikan jawaban yang relevan yang saya terapkan juga ya. Kayak oh ya, kita harus optimasi ini juga hashtag gitu. Biar konten kita tuh lebih lebih bisa dicari oleh yang lain gitu. Oke, Oh, baik. banyak Terima kasih banget Bu nih Kamidah. pertanyaannya, Masya Allah. Antusiasmenya luar biasa ini Bu Kamidah. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Mungkin yang selanjutnya dari Bapak atau Ibu ini, Mohardian Yupika. Kendala apa saja sih ketika membuat konten? Seperti itu Bu Kamidah. Kendalanya biasanya waktu sih. Kalau kalau misalnya di sekolah itu kan banyak banget kegiatan yang kayak nggak berhenti-berhenti gitu loh Mbak. Abis Agustusan ada Maulid Nabi, ada kendalanya, tantangannya itu di waktu. Terus kadang udah jadi videonya udah selesai tag, ngeditnya tuh kapan? Terbengkalai lagi. Udah ada mood untuk ngedit, memorinya habis gitu kan. Terus apa lagi ya kendalanya? Kuota juga kadang bisa tiba-tiba lagi mood ngedit, internet nggak ada gitu. Itu kendalanya. Kadang
ada kendala yang sebenarnya di luar kendali kita itu ya tadi internet sih, internet. Perangkat juga kadang tiba-tiba perangkatnya nge-lag atau gimana. Tapi insya Allah kendala-kendala tersebut bisa kita lewati kalau kita tuh udah punya tujuan, kita udah punya passion. Misalnya kendala apapun bisa bisa diganti. Oh, nggak ada ini, bisa kok pakai ini, gitu. Oke. Baik, selanjutnya ada dari Pak Arif.aufa. Bagaimana caranya menjaga kualitas konten? Oke, Pak Arif, pertanyaannya bagus banget. Gimana sih cara menjaga kualitas konten? Eh, tentunya yang pertama kita ini dulu ya, kita ketahui niche kita itu kan tentang pendidikan gitu. Berarti konten-konten kita juga harus tentang pendidikan. Kecuali misalnya Pak Arif ingin hijrah ke niche yang lain, niche tentang liburan, niche tentang apa. Itu jadi usahakan konten kita tuh ya udah harus fokus ke pendidikan. Terus untuk menambah kualitasnya, kita perlu invest ke ini ya perangkat gitu. Misal untuk saat ini kan kalau misalnya kita mau ngonten itu perangkat yang lebih baiknya itu pakai HP iPhone ya. Tapi kalau misalnya masih Android juga apa-apa. Saya awal-awal pakai Android gitu, tapi setelah uh, berpindah ke iPhone memang kualitasnya itu beda banget gitu. Kita invest di hardware-nya berarti kan untuk menjaga kualitas konten. Kemudian kita juga invest di apa ya, mau belajar skill editing gitu. Sebenarnya udah banyak kok kelas-kelas editing CapCut, kelas Canva, dan lain sebagainya. Itu juga untuk menjaga kualitas konten kita. Nah, setelah tahu toolsnya, kita juga menjaga kualitas konten kita dengan kita lebih sering baca, kita apa ya, mencari-cari inspirasi yang lain. Jadi jangan sampai kita tuh nggak ada ilmu yang ingin kita tularkan, yang ingin kita tuangkan ke dalam konten kita, sehingga nanti konten kita isinya kosong gitu. Ibarat sebuah teko yang kalau misalnya dia terisi penuh kan dia akan mengisi gelas yang kosong. Kalau dia tekonya kosong berarti nanti gelasnya juga nggak akan terisi secara penuh. Nah, gimana caranya untuk supaya ada yang mau di-share gitu ya? Ikut pelatihan-pelatihan yang ada di eGuru ini gitu. Baik, mungkin sambil jeda pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya menyambung terkait dengan masih konten kreator seperti itu ya Bapak Ibu semuanya, dan juga tema kita terkait dengan menjadi kreator di era digital seperti itu. Nah, saat ini kan juga pemerintah menggalakkan terutama Kemendikbud guru influencer gitu ya. Mungkin di sini Bapak Ibu masih ada yang asing dengan kata itu, Bu Kamidia mungkin bisa diberikan gambaran apa sih guru influencer itu? Ya, sebenarnya guru influencer itu sepaham saya, itu guru yang menyebarluaskan tentang konten-konten edukasi, praktik-praktik baik pembelajaran gitu, sehingga dapat menginspirasi guru-guru yang lain gitu. Dan apa ya, terutama kan ternyata nggak semua guru-guru di Indonesia itu mendapatkan informasi yang sama gitu kan. Bahkan saya pernah dapat cerita juga di daerah-daerah terpencil itu di saat kita udah menggunakan kurikulum Merdeka masih ada yang menggunakan kurikulum KTSP gitu. Padahal buku-bukunya itu udah ada, tapi karena terbatasnya informasi itu sampai tidak tahu gitu. Gitu, Mbak. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Eti_85. Gimana caranya supaya konten kita banyak yang lihat? Apakah ada strategi khusus seperti itu, Bu Kamida? Wah, menarik nih pertanyaannya. Gimana sih caranya biar konten kita banyak terlihat? Nah, sebenarnya di awal-awal saya ngonten itu strategi yang paling banget sering saya gunakan dan bahkan sampai saat ini ya, itu menggunakan audio yang lagi viral. Nah, untuk tahu audio yang lagi viral, tentunya kita kayak harus rajin-rajin mengkonsumsi konten juga kan, konten guru-guru yang lain atau kreator-kreator lain gitu. Nah, nanti dari situ kita tahu, oh audio ini lagi viral nih. Atau kita juga bisa mengklik audionya, terus ada tanda panah di situ, nanti akan muncul
saran-saran audio viral yang lainnya. Tapi masalahnya kadang audio yang sedang viral itu tidak relevan dengan isi konten kita. Kadang kan gitu ya. Misal kita kontennya tentang pendidikan tapi audionya jedag-jedug. Nah, itu Waduh. sebenarnya bisa diakalin. Itu sebenarnya bisa diakalin, Mbak. Semisal kita lagi video pembelajaran serius gitu kan, mau audionya tuh mau tentang apa ya, background musik yang education banget gitu. Tapi yang lagi viralnya ini nih audio jeduk-jeduk. Nah, kita bisa tetap pakai audio yang lagi viral itu, kita atur volumenya, kita naikkan volume yang bawaan dari kita gitu, video kita, kemudian audio yang viral yang jeduk-jeduknya kita nolkan gitu. Nah, nanti algoritma Instagramnya akan ngebaca kalau oh konten kita lagi pakai audio yang viral nih, sehingga walaupun kita terkesan memakai audio dari bawaan video kita sendiri, tapi kontennya tetap naik, tetap viral. Itu yang pertama, menggunakan audio yang sedang viral. Yang kedua, kita harus belajar untuk membuat hook. Nah, membuat hook ini gampang-gampang susah ya. Kayak misalnya hook pertama yang paling saya ingat itu ya tentang AI. Gimana sih cara membuat soal, bikin soal sesuai dengan taksonomi Bloom dalam hitungan detik. Itu kan salah satu hook yang, hah, gimana caranya? Masa sih bisa membuat soal sesuai taksonomi Bloom dalam hitungan detik? Nah, itu kan bikin orang penasaran kan, 3 detik pertama itu. Nah, baru deh di situ nanti orang akan tertarik dengan video kita, menonton sampai habis itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kualitas videonya harus dijaga. Jadi kalau kita mau upload Instagram itu kan sebenarnya ada di pengaturannya, kita atur settingnya gitu. Upload dengan kualitas tertinggi gitu, jangan yang rendah atau jangan yang sedang juga. Itu akan mempengaruhi kualitas video kita. Kita juga kan tentunya kalau mengkonsumsi konten di Instagram atau di TikTok itu kalau videonya burem, males scroll lagi gitu kan. Itu sih Mbak, kurang lebih ada 3. Sebenarnya banyak sih, ada lagi, cuma nantilah bisa kita bahas lagi. Oke, baik. Tadi juga Bu Kamidah sempat spill-spill, kita mau nggak mau harus belajar gimana algoritma digital, kemudian algoritma sosial media, tentang desain-desain, dan juga beberapa hal terkait dengan konten-konten seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa ikuti diklat ini sampai dengan akhir, karena diklat ini merupakan serangkaian. Di pertemuan kedua nanti kita akan bahas nih Bapak Ibu, apa saja sih platform digital yang bisa menghasilkan tambahan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di pertemuan ketiga kita juga akan bahas gimana caranya membuat konten seperti itu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa ikuti sampai dengan akhir. Bagi yang belum daftar bisa juga daftar melalui postingan yang sudah di-share Guru Digital maupun Teacher Hamidah. Masih ada linknya pendaftarannya di situ Bapak Ibu semuanya. Oke, yang selanjutnya Bu Hamidah ada pertanyaan dari Pak Wildani_Firdaus. Manfaatnya apa sih setelah kita menjadi guru konten kreator? Wah, menarik ini. Silahkan Bu Kamidah. Manfaatnya, tadi sebenarnya kayak udah di spill juga ya di awal-awal. Manfaat tentang kita menjadi guru konten kreator itu sebenarnya banyak banget. Dan ini menarik banget untuk dibahas ya. Yang pertama, kita bisa memberikan pengaruh positif ke guru-guru yang lain gitu kan. Terutama kalau konten kita tuh benar-benar bermanfaat, bisa menginspirasi guru-guru yang lain sampai akhirnya pembelajaran di kelas itu bisa lebih hidup. Dan murid-murid kita juga akan lebih lebih suka gitu dengan pembelajaran yang sudah kita berikan. Terus juga kita bisa mendapatkan jaringan yang luas. Terus apalagi ya? Oh ya, pengembangan diri juga. Karena mau nggak mau kan ketika kita udah jadi konten kreator, semangat untuk mengembangkan diri itu lebih menggebu-gebu lagi gitu. Itu yang saya rasakan. Kenapa? Karena kalau kita nggak mau mengembangkan diri, nanti apa yang mau kita sharingkan gitu ke yang lain gitu kan. Terus ada ya bonusnya adalah adanya apresiasi juga, ada apresiasi, ada pengakuan dari rekan-rekan yang lain. Terus
Oh iya, bonus laginya kayak kita bisa loh mendapatkan eh, gaji tambahan gitu dari membuat konten ini, seperti diajak kerjasama dengan brand atau kalau misalnya bukan brand juga banyak ya aplikasi-aplikasi pembelajaran gitu. Terus kita juga bisa join afiliator, baik itu di toko oren misalnya, atau yang tapi sekarang udah ditutup ya yang satunya gitu. Heeh. Nanti lanjut Terus afiliator di e-guru saja, Bun. oh siap siap. Baik, Benerin mungkin Mbak. Saya nanti baik langsung daftar. baik mungkin bagi Bapak Ibu juga bisa sambil dicoba ya membuat konten-konten, siapa tahu nanti dilirik oleh brand-brand ataupun platform-platform digital seperti saat itu sekarang sudah banyak sekali ya Bapak Ibu. Tinggal gimana caranya kita kreatif seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa juga loh menjadi affiliate di eGuru ID. Barangkali yang jaringannya banyak bisa nih tinggal pasang link, nanti tinggal nunggu hasilnya ya Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Bu Hamidah, ada pertanyaan dari Pak Ref underscore Reverse. Jika membuat konten saat jam pelajaran itu sebenarnya boleh nggak sih, Bu, saat mengajar gitu ya? Apakah diperbolehkan atau sebenarnya ada aturannya? Atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan gambaran dari Bu Hamidah. Oke, ini menarik banget ya untuk dibahas tentang pembuatan konten pada saat pembelajaran. Nah, pastikan ketika pembelajaran itu tidak mengganggu proses belajar mengajar kita, apalagi kalau sampai fokusnya jadi ke HP gitu kan. Nah, kalau saya biasanya HP-nya itu ya udah ditaruh di meja guru. Nah, karena saya belum punya ini tripod, sampai detik ini juga saya belum punya tripod. Ya oleh itu biasanya pakai lakban. Tahu lakban nggak Mbak? Iya, iya, tahu, So, Bu. kadang ditaruh di situ atau disenderkan aja ke buku atau ke tempat pensil gitu. Terus kita rekam gitu kan. Kalau misalnya ada rekaman membutuhkan apa footage ke murid-murid kita, usahakan kita izin dulu, anak-anak, ibu mohon izin ya, ingin mendokumentasikan pembelajaran ini gitu. Nah, eh, baru pada saat itu apa ya? Memang sih kadang tuh eh, murid-murid kita tuh sebenarnya ada loh Mbak yang nggak suka gitu didokumentasikan gitu. Oleh sebab itu kita benar-benar perlu banget meminta izin kepada mereka. Bahkan pernah juga saya udah jadi videonya, Bu tolonglah Bu itu jangan gitu, nggak mau ada muka sayanya. Oh ya udah nanti nggak, nanti dihapus gitu. Dan itu juga sebenarnya diatur dalam undang-undang loh Bu, ada undang-undangnya. Saya harus bacakan juga ya, mana ya? Sebentar. Ini saya kira semua guru-guru harus tahu ya. Saya cari dulu ya Mbak ya. Iya, Bu Hamidah, dipersilakan. Mana Mungkin ini ya? ya Bapak Ibu, bagi yang suka Iya, bikin konten di kelas seperti itu ya, mungkin tergantung juga di sekolahnya ya Bapak Ibu, diharapkan juga izin barangkali kepada kepala sekolah, kepada siswa juga, boleh nggak sih sebenarnya di kelas itu di shoot, siswa-siswanya berkenan nggak sih seperti itu ya. Jangan hanya karena konten, kita juga tidak memperhatikan lingkungan sekitar ya Bapak Ibu semuanya. Tujuannya kita mungkin memang baik, hendak memberikan edukasi, memberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang di tempat lain atau kepada khalayak umum gitu ya tentang proses gimana sih kita mengajar di kelas. Namun mungkin beberapa hal tadi juga perlu diperhatikan seperti itu. Mungkin dilanjutkan Bu Kamida. iya betul banget. Nah, hmm, masalah anak dijadikan objek konten itu ada regulasinya. Ini dari PBB dan Universal Declaration of Human Rights. Jadi di Indonesia itu diturunin di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak yang dimaksud adalah yang berumur 18 tahun ke bawah gitu. Jadi iya makanya perlu banget kita menggunakan apa ya, kalau bisa ada semacam surat perjanjian gitu kan, misalnya kita wali kelas atau apa sebelum murid kita masuk ke sekolah pas PPDB ya ada semacam surat perjanjian dulu gitu. Nah itu akan lebih aman sih Mbak, supaya apa ya, ada hak-hak yang apa untuk kita itu agar tidak terlalu mengekspos wajah
murid kita gitu kan. Apalagi kalau misalnya pas mohon maaf ya ada konten siapa yang paling cantik, misalnya siapa yang paling ganteng, kan takutnya itu akan merusak self love anak-anak gitu kan, gitu. Banyak sih sebenarnya yang apa ya? Saya juga banyak belajar ya, terutama pas kemarin ketemu dengan konten-konten kreator lain di Kemendikbud itu. Oh, jadi menjadi konten kreator pendidikan itu sebenarnya ada loh apa pakem-pakemnya gitu. Apalagi kita berbicara tentang anak gitu, agar jangan sampai anak didik kita itu justru menjadi objek konten kita gitu. Malah pembelajarannya itu jadi terbengkalai gitu. Tapi kan kita nggak fokus ke sana juga ya. Kita fokus ke ternyata ada impact yang lainnya ya, yang tadi saya bilang di awal, justru dengan itu guru juga jadi lebih termotivasi untuk membuka diri dalam menambah wawasan pedagoginya, pengetahuannya, dan lain-lain. Oke. Ya baik, terima kasih Bu Kamida. Selanjutnya nih pertanyaan dari Bu Devi dan juga tadi ada beberapa pertanyaan yang sama juga di atas. Aplikasi apa saja sih yang sering digunakan Bu Kamida seperti itu untuk membuat konten ataupun untuk membuat pembelajaran seperti itu Bu Kamida? Oke, dua aplikasi jagoan saya. Nih, untuk membuat video itu pakai CapCut. Terus untuk desain-desain grafisnya itu pakai Canva. Oh iya, satu lagi. Itu pakai AI, pakai ChatGPT untuk ini ya. Kayak misalnya butuh membuat caption, butuh bikin apa, tulisan tuh bisa pakai ChatGPT juga. Oke. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dimulai dari yang menurut Bapak Ibu mudah dulu nih. Tidak perlu memikirkan Hmm, yang konten-konten terlalu bagaimana-bagaimana, tapi dimulai saja dulu seperti itu Bapak Ibu semuanya. betul, betul. Nah, ini nyambung nih Bu Hamidah. Ada pertanyaan dari Bu Anissa. Bu Hamidah, bagaimana sih tips agar berani upload konten? Karena seringkali ada ketakutan kalau hasilnya tidak bagus atau tidak menarik. Nah, ini nyambung dari yang kita bicarakan tadi Bu Hamidah. Oke, Bu Anissa. Eh, sama banget ya. Saya juga awal-awal gitu takut. Apa sih dibilang sok narsis lah apa gitu kan. Tapi yang saya yakini dengan upload konten ini insya Allah ada manfaatnya gitu, bukan konten untuk pamer kah atau untuk apa, tapi insya Allah kedepannya ada ilmu yang di-share gitu. Nah, nanti dengan ada motivasi semacam itu kita bisa lebih berani mengupload konten. Nah, itu juga yang menjadi apa ya? Setiap saya upload konten sih kayaknya kayak gitu. Misal mau upload video ini ya. Jadi kita pikir-pikir dulu, aduh bismillah, ini kira-kira ada manfaatnya nggak ya kalau diupload gitu. Terus kita pikir, oh manfaatnya nanti A B C D, ya udah upload gitu. Tapi pernah juga saya udah selesai edit video, terus mau diupload, ini ada manfaatnya nggak ya? Ternyata tuh videonya misalnya pas saya jalan-jalan gitu kan sama keluarga, kayaknya nggak terlalu bermanfaat deh. Maksudnya ya itu cukup untuk menjadi konsumsi pribadi saya juga aja gitu kan, nggak usah di share yang seperti itu. Atau misalnya konten apa lagi ya, oh iya, spill nilai ulangan anak misalnya, kan itu takut melukai krisis percaya diri anaknya ya, kok nilai saya dijadikan konten gitu sama guru saya misalnya gitu. Itu sih Mbak, supaya kita lebih pede. Oke, baik. Kemudian ini nyambung terkait CapCut tadi ada pertanyaan dari Pak Hasan. Izin bertanya, untuk edit di CapCut itu apakah pakai template, apa tambah baru, atau tipsnya bagaimana sih supaya juga mungkin kontennya menarik dan mungkin kalau di TikTok bisa FYP seperti itu ya? Silakan Bu Kaminda. Kalau tips edit di CapCut itu sebenarnya kita bisa banget pakai template selama template itu masih relevan dengan konten yang ingin kita sampaikan. Kalau misalnya dengan template aja
pesan kita ke audiens itu udah bisa tersampaikan, ya kenapa enggak? Toh kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, dan hasilnya biasanya juga bagus gitu. Karena di template itu udah ada color gradingnya, kan kita nggak usah capek-capek ngedit itunya, apa, video, apa yang warna-warni gitu. Tapi kalau misalnya dirasa dengan template ini pesan kita itu nggak bisa tersampaikan, malah ada miskonsepsi gitu kan. Ini maksudnya pembelajaran apa sih? Cuma musiknya doang, terus gambarnya doang gitu. Saya juga pernah soalnya, Bu ini apa Bu? Maksudnya gimana gitu kan? Malah banyak yang nanya. Oh di situ saya belajar ternyata kalau misalnya saya mau menyampaikan model pembelajaran anu dengan cara template aja terus dikasih sound, dikasih audio, ini kurang tersampaikan nih, malah banyak miskonsepsi disangkanya apa, pembelajaran apa gitu kan. Nah, maka dari situ pakai cara yang kedua, kita tambahkan yang baru gitu, tambah project baru, masukkan video-video kita, footage-nya, terus kita kasih voice over juga. Kalau misalnya lagi berhalangan memberikan voice over, kita juga bisa pakai teks ya, pakai teks juga nggak apa-apa, terus dikasih overlay dan lain sebagainya. Itu sekali lagi disesuaikan saja dengan purpose kita, dengan tujuan kita membuat konten itu seperti apa. Oke, oke, baik. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ili.Aulia. Maaf mau bergabung. Untuk menjadi guru influencer itu, Bu, apakah perlu izin dulu ke sekolah atau ke pihak lain atau pribadi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dari Bu Kamidah. Kalau untuk saya pribadi di sekolah nggak perlu izin ya, jadi ya udah langsung aja gitu. Dan bahkan di beberapa sekolah lain itu sampai didukung lomba sama stakeholder sekolahnya. Itu seluruh guru itu dikasih tripod gitu, alat buat ngonten, Masya Allah ya. Nah, eh, sekiranya butuh izin, untuk memastikan boleh sih kita ini aja pastikan misal ke kepala sekolahnya atau bagian kurikulumnya. Saya rasa selama tujuan kita baik, selama tujuan kita ingin eh, apa membuat pembelajaran kita di kelas itu lebih hidup, pasti kan manfaatnya banyak ya. Bahkan ke guru-guru yang lain juga pasti insya Allah didukung kok. Gitu. Gitu ya, Bu Aulia. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Fatwa Syarifah. Menurut teacher Kamidah, sosial media apa sih yang lebih cepat dan paling nyaman untuk guru menjadi konten kreator? Seperti itu, Bu Oke. Kamidah. Wah, saya disuruh milih nih, susah banget. Kalau ngomongin sosial media ya, hmm, terus terang awal-awal sih saya lebih suka di Instagram ya. Karena di Instagram itu kalau misalnya kita upload video itu viewersnya stabil gitu. Nah, beda sama di TikTok. Kalau misalnya di TikTok itu sekalinya viral, benar-benar viral buat sampai viewers tuh jutaan ya. Kalau di Instagram kan enggak. Kalau tergantung ini aja followers kita. Nah, kalau mau cepet viral sebenarnya bisa di TikTok. Cepet banget. Asal kita pakai audio yang lagi viral, terus apa mengikuti tren dan ada jam jam uploadnya juga. Misalnya kalau saya biasanya jam uploadnya tuh sore. Kalau nggak sore, siang menjelang sore gitu. Nah, tapi kalau walaupun cepet viral, nanti cepet juga redupnya. Sangat sangat harus konsisten. Jadi bisa dilihat ya konten saya di TikTok juga. Ada yang benar-benar viral banget, ada yang viewersnya cuma ribuan, ada yang puluhan ribu, ada yang jutaan gitu. Tapi jangan sampai putus asa di situ karena emang beda algoritma di TikTok itu. Yang penting kita konsisten aja. Misalnya upload uploadnya itu setiap hari. Kalau bisa setiap hari, ayo setiap hari. Kalau misalnya nggak bisa, bisa 2 hari sekali gitu. Nanti setiap hari yang tidak upload kontennya itu kita bisa upload story kah atau apakah gitu. Yang penting terbaca kalau kita tuh aktif di sosial media tersebut. Nah, kalau ditanya mana ya yang paling disukai, sebenarnya kita itu akan menyukai sebuah sebuah platform itu kalau kita
mulai kenal, mulai menguasai gitu. Sama kayak ke orang juga ya. Kalau kita udah kenal, udah cinta, udah kenal sih kayaknya akan tumbuh rasa cinta. Nah, untuk kasus saya sebenarnya mulai mulai kenal itu sama Instagram sih, mulai cinta sih gitu. Karena tadi ya, lebih mudah ditebak gitu algoritmanya. Kalau di TikTok tuh jujur ya saya juga masih meraba-raba. Gitu sih Mbak. Untuk saat Oh, ini lebih ini Instagram sih. oke, mungkin juga nanti Bapak Ibu bisa sambil mencoba ya, mungkin lebih nyaman juga di membuat konten di Hmm. mana, dan barangkali Bapak Ibu punya trik jitu juga yang lainnya seperti itu bisa sambil di-share juga ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya dari Bapak atau Ibu Yuke ini ya, apakah kontennya dipakai dalam proses pembelajaran di kelas? Seperti itu Bu Kamidah? Ya, kontennya tentu saja dipraktekkan di pembelajaran di kelas dan bisa jadi yang diupload itu sebenarnya udah berhari-hari yang lalu, seminggu yang lalu karena kan nggak mungkin langsung ya Mbak ya. Jadi ya sudah pasti diterapkan di kelas. Terus dengan kita menerapkan model pembelajaran yang baru itu kita bisa ini ada insight baru. Kita evaluasi, oh ternyata kalau misal apa ya, bikin bikin media pembelajaran itu kan untuk membuat media pembelajaran itu biasanya kita harus diterapkan dulu di kelas yang A, terus besoknya kita ke kelas yang B, besoknya lagi ke kelas C, terus ke kelas D. Nah, biasanya di kelas yang terakhir itu kan yang paling bagusnya nih, karena kita lebih prepare dan kita lebih tahu medan gitu kan. Evaluasi di hari-hari sebelumnya itu seperti apa. Nah, memang yang saya upload itu ya memang yang terakhir gitu, kelas yang paling terakhir, yang paling prepare-nya gitu, yang paling propernya gitu. Tapi di situ juga biasanya kalau ada yang bertanya itu, Kak ini plus minusnya apa? Nah, kita jadi bisa jawab gitu loh. Oh iya, plus minusnya kalau menggunakan model pembelajaran ini, nanti siswa akan ini. Maka untuk menghindari kekurangan ini, guru perlu melakukan hal ini, gitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu semuanya, tapi karena keterbatasan waktu, kita lanjutkan next nanti diskusinya di kelas pertemuan berikutnya. Bapak Ibu silahkan join dan juga daftar, karena serangkaian kegiatan ya Bapak Ibu, sayang sekali kalau kita cuma belajar teori tapi nggak ada praktiknya. Nanti Bapak Ibu juga akan kurang hasilnya seperti itu. Silahkan bisa join sampai dengan kita nanti pembahasan tentang platform digital, manfaatnya, bagaimana mendapatkan income dan juga praktik membuat konten. Jadi silahkan bisa daftar sampai dengan akhir. Nah, mungkin sebagai pertanyaan penutup Bu Kamidah, menurut Bu Kamidah sendiri seberapa penting sih seorang guru sebagai seorang guru gitu melakukan pengembangan diri secara pribadi gitu ya, menumbuhkan kesadaran pengembangan diri, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Seperti itu Bu Kamidah. Baik, penting banget ya Mbak ya, kita sebagai pendidik itu mengembangkan diri di era digital. Kenapa? Karena anak didik kita itu adalah Gen Z yang mana mereka sejak lahir itu sudah mengenal digital, dunia digital, udah kenal HP, udah kenal laptop. Jadi kita sebagai gurunya kalau kita tidak melek teknologi, tidak mengenal dunia digital, kita nggak akan bisa mendidik siswa kita sesuai kodrat zaman seperti itu. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi penting sekali kita sebagai seorang guru supaya tidak ketinggalan zaman juga, karena kita juga harus menyesuaikan apa sih kebutuhan peserta didik kita di zaman sekarang ini. Tidak seperti dulu yang hanya konvensional, cukup dengan ceramah kalau zaman dulu ya Bapak Ibu semuanya. Sekarang sudah merambah ke konten-konten digital, karena yang dipegang sekarang siswa-siswa kita sudah gadget, sudah iPad dan lain sebagainya, dan konsumsi mereka sudah terkait dengan media sosial seperti itu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu semuanya untuk sharing kita di pertemuan pertama. Sekali lagi silakan bisa daftar dan juga ikuti pelatihan sampai dengan akhir terkait dengan diklat pengembangan diri ya Bapak Ibu semuanya menjadi guru kreator di era digital saat ini. Mungkin sebelum ditutup Bu Kamidah ada pesan yang mau disampaikan terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah bergabung dalam live ini. Ingatlah bahwa sosial media itu
memiliki potensi yang begitu besar untuk kita para pendidik ya, terutama untuk meningkatkan pembelajaran dan berbagi pengetahuan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih banyak dan salam pendidikan. Baik, terima kasih sekali Bu Kamida. Saya juga Dwi Astuti, mewakili tim Guru ID dan juga mewakili Bu Kamida. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas antusias dan partisipasinya malam-malam kita masih siap sedia untuk belajar seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu menjadi guru yang menginspirasi bagi murid-murid kita. Salam guru era digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar. Kita akhiri Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Dipersilahkan bisa diakhiri Bu Kamidah. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.